Dunia pendidikan kembali dicoreng oleh temuan mengejutkan di Jakarta Selatan. Sebuah yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama digegerkan dengan penemuan ratusan airsoft gun senjata api. Kepolisian kini masih mendalami asal-usul dan legalitas kepemilikan barang-barang tersebut serta memeriksa sejumlah saksi termasuk dari pihak yayasan. Dunia pendidikan kembali digegerkan. 995 airsoft gun yang terdiri dari 776 jenis revolver dan 215 jenis pistol, 4 senapan angin, 1 senjata api, dan 4 senjata laras panjang ditemukan tersembunyi rapat dalam sebuah ruangan di sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya gudang arsenal mematikan tersebut, namun juga ditemukan narkoba jenis sabu, ganja, hingga VCD porno ikut bersemayam di tempat pendidikan belajar mengajar ini. Dari temuan ini, pihak sekolah bersama tim kuasa hukum mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis siang. Kuasa hukum pihak sekolah Hermawanto membeberkan fakta mengejutkan. Gudang tersebut ternyata merupakan ruangan yang sebelumnya dikuasai dan ditempati oleh mantan pengurus yayasan berinisial IWD pada 10 hingga 11 Juli 2026. Di gudang itulah ditemukan tumpukan senjata mulai dari airsoft gun, senjata api, hingga amunisi. Dari situlah kami meminta kepolisian untuk sangat serius, transparan, dan profesional untuk menuntut perkara ini. Apalagi sekarang ditemukan yang baru, yaitu narkoba di dalamnya. Di dalam ruangan ketua pembina yang sudah kami pecat. Jadi itu teman-teman. Berarti saat ini status hukumnya gimana, Pak? Status hukum, jadi proses pemberhentian terhadap ketua pengurus yang sudah kami pecat, proses penonaktifan terhadap anggota pembina, sekarang sedang proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sedang bergulir proses perkara perdatanya. Nah, pada saat proses itu ternyata kami menemukan barang-barang yang terlarang di dalam sekolah. Dan perlu rekan-rekan ketahui, ini tadi disampaikan juga, masih ada satu ruangan seperti bunker yang itu semua terkunci rapat. Kami tidak bisa masuk ke sana. Kami juga akan meminta kepada aparat untuk tolong bantu kami untuk membuka ruangan ini, karena kalau kami khawatir ada risiko hukum gitu kan, maka kami meminta aparat untuk membukanya. Jadi kami ingin bunker ini juga dibuka kemudian. Di sisi lain, staf ahli ketua pembina Yayasan Untung Sangaji tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Semua bermula saat ia sedang membuka ruangan tersebut untuk kebutuhan para siswa. Alih-alih ruang logistik biasa, namun ia justru menemukan ratusan senjata dan amunisi yang tersusun rapi. Awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun tiba-tiba ketika kita membuka kepentingan untuk sekolah ini, kita temukan peralatan yang disebut senjata, air gun yang bisa membunuh. Karena larasnya itu polos, tidak ada alur. Jadi tidak bisa kita selidiki kalau untuk membunuh orang. Kemudian ada shotgun. Jumlah senjata genggam itu 995. Lalu shotgunnya 1 kaliber 12 strap 70. Polisi bergerak cepat menyelidiki temuan ini. Dalam penggeledahan lanjutan, pada 5 Agustus 2026, polisi kembali menemukan 37 airsoft gun jenis FN90 dan M4 carbine, serta 2 linting dan 1 paket yang diduga merupakan narkoba jenis ganja. Jadi selain barang-barang yang ditemukan di lokasi, juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Sudah ada saksi dan dijadwalkan hari ini juga ada pemeriksaan. Tentunya dari apa keterangan saksi akan berkembang ke arah mana yang harus kita dalami terkait senjata ini. Tempat sekolah yang seharusnya menjadi benteng moral dan masa depan generasi bangsa justru menjadi tempat penyimpanan tumpukan senjata dan barang haram. Polisi terus mencari siapa dalang di balik gudang tersebut yang bersembunyi di balik institusi pendidikan. Tim Liputan,
Metro TV. Polda Metro Jaya memastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin. Hanya satu pucuk yang diduga merupakan jenis senjata api dan masih didalami di Subdit Wasendak di Intelkam Polda Metro Jaya. Sementara pemilik senjata api sudah dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan kepada IWD selaku ex-ketua yayasan sekolah yang menyimpan ratusan pucuk senjata tersebut. 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Dan satu pucuk merupakan senjata api jenis Franci SPAS 15 kaliber 12 GA. Ini sudah diamankan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasendak menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020. Sehingga senjata ini diamankan untuk penelusuran. Pemirsa, gudang senjata rahasia tersimpan 995 atau hampir 1.000 pucuk senjata, mulai dari airsoft gun hingga senjata api, bersembunyi di balik dinding sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, lengkap dengan temuan narkotika dan juga VCD porno. Bagaimana sekolah sebagai tempat pendidikan justru menjadi tempat penyimpanan senjata dan barang terlarang? Telah bergabung bersama kami mantan Kabar Reskrim, Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, selamat malam. Oke, Pak Susno, sebetulnya masih banyak ketidakjelasan dan juga kejanggalan dalam temuan hampir 1.000 senpi di Yayasan Sekolah Pondok Pinang. Tidak hanya senpi, tetapi juga ada narkoba yang ditemukan di lokasi. Nah, Pak Susno, polisi harus mulai dari mana untuk memetakan konstruksi kasus ini? Pertama, dari temuan barang bukti ya. Dari temuan barang bukti itu harus dipetakan ada atau tidak senjata api. Itu. Nah, senjata api itu tidak harus utuh berupa senjata api. Bagian dari senjata api juga bisa dikenakan pidana senjata api. Misalnya peluru, terus magazin, terus apalagi laras gitu ya. Kemudian juga di situ selain senjata api juga ada narkoba. Menurut berita ya, ada obat-obat berbahaya dan ada juga film-film porno gitu ya. Nah, dari ketiga jenis ini jelas bahwa semuanya adalah pelanggaran pidana yang cukup berat ya, senjata api, narkoba, kemudian gambar-gambar dan film porno. Nah, dari tiga ini saja sudah bisa dijerat pidana yang cukup berat gitu pelakunya. Nah, apalagi ini ya pemiliknya sudah diketahui gitu. Pemiliknya adalah mantan ketua yayasan. Jadi artinya aparat penyidik Polri tidak terlalu sulit untuk mengembangkan perkara ini ya, tidak terlalu sulit, bisa ditelusur terkait dengan senjata api misalnya. Apakah si pengurus yayasan atau ketua yayasan ini dia adalah anggota Perbakin atau bukan, punya izin atau tidak. Nah, kalau bukan milik dia, milik siapa gitu lah. Tidak cukup dikatakan bahwa pemiliknya sudah meninggal gitu. Tidak cukup begitu saja. Nah, kemudian mengapa sampai sedemikian banyak gitu. Nah, terus berikut terkait dengan narkoba. Mengapa narkoba di situ? Apakah dipakai untuk keperluan sendiri, ataukah narkoba itu diperdagangkan, ataukah ada hal-hal lain, atau dia menjadi agen, pengecer. Nah, terkait juga dengan film-film porno, juga sama dengan yang tadi, harus diungkap setuntas-tuntasnya. Karena ini adalah tidak wajar berada di tempat lembaga pendidikan. Tetapi ya, tidak wajar untuk di lembaga pendidikan. Kemungkinan
yang menyimpan di situ menyatakan bahwa dalam pikirannya ini adalah tempat menyimpan yang paling aman. Mengapa dikatakan aman? Karena ini orang lain tidak akan bercuriga. Ada narkoba, ada film porno, dan ada senjata api. Karena tempat itu mestinya tempat yang suci untuk hal-hal yang demikian. Jadi kita berharap Polda Metro Jaya harus mengungkap ini tuntas, gitu. Oke, Kaitannya baik. dengan siapa dan apa perlunya di sana, ini Oke. harus bisa terungkap tuntas dan Jadi jangan Pak Susno, sampai ini. Ya, Pak silakan. Susno, Anda menduga ada beberapa tindak pidana sekaligus ya yang terjadi dalam kasus ini atau dalam temuan 995 senpi ini? Iya, ada. Satu, tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Kedua, tindak pidana tentang narkoba. Ketiga, tindak pidana terkait dengan masalah porno, ya. Gambar-gambar porno itu. Kemungkinannya apa ya Pak Susno? Memang kita harus masih menunggu hasil penyelidikan dan juga penyidikan nanti ya yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi kalau sampai sekolah dijadikan sebagai dalam tanda kutip gudang senjata, kemungkinannya itu apa dan plus ditemukan narkoba pula? Kalau saya menganggap ini ya kemungkinannya karena dia pengurus yayasan, dia bebas di sekolah itu, dia menganggap bahwa sekolah tempat menyimpan yang paling aman, gitu. Jadi bukan untuk diedarkan di sekolah, gitu. Jadi Dan dianggap untuk apa oh ini Pak paling aman. menyimpan senjata sebanyak itu? Kemungkinannya untuk digunakan sebagai apa? Belum bisa kita menebak-nebak mereka-reka ya karena kita belum tahu figur daripada si ketua yayasan ini apa, gitu ya. Kemudian kita tunggu saja hasil penyelidikan dari Polda Metro dan ini tidak terlalu sulit. Ya, mengapa tidak terlalu sulit? Karena ada orangnya, ya. Jadi tinggal apa langsung ditangkap, langsung diperiksa apa bagaimana. Jadi kita tunggu, bersabarlah. Mungkin 2-3 hari ini sudah tahu beritanya. Baik. Oke, Pak Susno, sudah ada pernyataan dari pihak mantan ketua yayasan yang mengatakan senpi tersebut milik Perbakin dan digunakan untuk kepentingan ekskul menembak di sekolah itu. Tetapi dari pihak sekolah mengatakan bahwa sepanjang sekolah itu berdiri tidak ada pernah ekskul menembak dan kalaupun ada rencana ekskul menembak, pihak yang bertanggung jawab sudah meninggal dunia sekarang. Nah, tapi kan jumlah senjata ini hampir 1.000 ya Pak. Jadi apakah alasan itu akan digunakan sebagai nanti untuk ekskul menembak, itu masuk akal atau tidak Pak? Sangat tidak masuk akal ya. Jadi Kementerian Pendidikan kan nggak pernah ngajarkan ekskul menembak, baru dengar ini. Jadi tidak begitu saja langsung dipercaya. Semua dalil-dalil yang disampaikan saya kira gampang sekali Polri untuk mematahkan itu. Apalagi pihak sekolah ada. Ekskul itu kan pihak sekolah yang merencanakan, termasuk kalender pendidikan di luar kegiatan sekolah, di luar kegiatan mengajar yang terjadwal. Jadi tidak begitu saja gitu, jangan gampang dipercaya gitu. Jumlah yang 1.000 itu tidak sedikit gitu ya. Baik. Pak Susno, terima kasih atas ulasannya. Nanti kita akan dalami lebih jauh ya Pak kalau sudah lebih jelas lagi terkait dengan kasus ini. Terima kasih Pak Susno.